Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah berjudul sterilisasi gas kimia, di mana pembagian kelompoknya yang penyaji pertama adalah Aurel, penyaji kedua Laudia, penyaji ketiga Mara, penyaji keempat Mawar. Kita mulai presentasi pada hari ini dengan sama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan sejarah sterilisasi gas kimia. Yang pertama itu awal pengembangan. Penggunaan gas kimia untuk sterilisasi dimulai pada awal abad ke-20 pada tahun 1920-an. Dan yang kedua yaitu ada penerapan di bidang medis. Pada tahun 1930-an, EO mulai digunakan di rumah sakit untuk mensterilisasikan alat bedah dan peralatan medis. Selanjutnya ada standarisasi dan regulasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan, lembaga kesehatan mulai menetapkan pedoman regulasi untuk penggunaan EO. Mengingat sifat toksiknya pada tahun 1970-an, organisasi seperti FDA dan OSH memperkenalkan pedoman keselamatan untuk penggunaan gas ini, termasuk cara penanganan dan ventilasi yang aman. Selanjutnya ada inovasi dan perkembangan. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi sterilisasi gas kimia sedang berkembang, termasuk penggunaan gas lain seperti formaldehid dan peroksida. Penelitian berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan proses sterilisasi. Selanjutnya ada era modern. Saat ini sterilisasi gas kimia digunakan secara luas di bidang industri, termasuk farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Dengan pengembangan teknologi dan pemahaman yang lebih baik, metode ini tetap menjadi pilihan penting untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada definisi sterilisasi gas kimia, yang dimana sterilisasi gas kimia adalah metode sterilisasi yang menggunakan gas sebagai agen untuk membunuh atau menginaktivasi mikroorganisme. Proses ini dilakukan dalam ruang yang terkontrol, di mana konsentrasi gas, suhu, dan kelembapan dapat dimonitor dan diatur untuk mencapai efektivitas maksimum. Sekian. Saya Laudia sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tujuan penggunaan sterilisasi gas kimia. Yang pertama itu membunuh mikroorganisme. Proses ini untuk menghilangkan semua bentuk mikroba termasuk spora yang tahan terhadap metode lain. Yang kedua, menjaga kualitas produk, menjamin bahwa produk terutama yang sensitif terhadap panas dan kelembapan tetap dalam kondisi baik. Yang ketiga, mengurangi resiko infeksi, mencegah infeksi yang dapat terjadi akibat penggunaan alat medis yang tidak steril. Dan yang terakhir, keamanan dalam penyimpanan dan transportasi, memastikan produk yang disterilkan tetap aman selama proses penyimpanan dan transportasi. Dan yang kedua itu instrumen apa saja yang disterilkan dengan gas kimia. Yang pertama itu ada alat bedah, termasuk pisau bedah, gunting, dan alat pemotong lainnya. Dan yang kedua peralatan medis seperti kateter, respirator, dan alat diagnostik. Selanjutnya bahan farmasi termasuk alat pengemasan obat dan bahan baku. Dan yang keempat bahan plastik, barang-barang tidak tahan terhadap metode sterilisasi panas seperti kantong pad dan peralatan laboratorium. Dan yang terakhir ada peralatan elektronik, alat yang memiliki komponen elektronik yang tidak bisa terkena panas. Terima kasih. Saya pemateri 3 akan menjelaskan prosedur sterilisasi gas kimia, di mana prosedur sterilisasi gas kimia memiliki beberapa langkah yang terstruktur. Yang pertama adalah persiapan, di mana persiapan ini adalah membersihkan semua alat-alat yang sudah terkontaminasi dengan pasien, membersihkan jaringan-jaringan yang sudah menempel di alat-alatnya, dibersihkan, direndam dengan cairan khusus, melakukan pengeringan dan pengemasan sesuai dengan alat-alatnya. Yang kedua ini pengemasan, di mana pengemasan itu disesuaikan dengan alat-alatnya, kebutuhannya, dan bagian-bagian yang ada di rumah sakit seperti ruang bedah, farmasi,
seperti UGD seperti itu. Nah, loading ini adalah peralatan di mana alat-alat yang akan disteril itu ditata, logam dengan plastik dengan bahan silikon. Nah, proses sterilisasi itu adalah pengaturan ruangan, injeksi gas, dan pengaturan waktu dan suhu. Pengeluaran gasnya itu dengan ditambahkan dengan adanya ventilasi, karena gas itu juga harus keluar, karena kalau tidak diberikan ventilasi nanti bisa meledak, karena sterilisasi gas kimia itu mengandung gas yang sangat banyak. Terus pengujian efektivitas, yaitu di sana ada indikator yang digunakan untuk mengatur suhu dan tekanan yang sesuai dengan alat yang akan disterilisasi. Penyimpanan itu setelah semua alat disterilisasi sesuai dengan kondisinya, seperti logam, silikon, plastik, itu disimpan di tempat steril sebelum diantarkan ke ruangan masing-masing. Selanjutnya saya Nirmala Zara menjadi pemateri 4. Di sini saya akan membacakan keunggulan dan kelemahan sterilisasi gas kimia. Yang pertama, keunggulannya efektivitas pada bahan sensitif, yang dimana metode ini sangat cocok untuk alat dan bahan yang tidak dapat dipanaskan seperti plastik dan elektronik. Yang kedua, distribusi merata. Gas dapat menjangkau semua permukaan termasuk celah-celah kecil yang sulit dijangkau oleh metode lain. Yang ketiga, tidak menyebabkan kerusakan. Gas kimia tidak merusak alat atau bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi dan kelembapan. Yang keempat, penggunaan yang luas. Diterima di banyak industri dan rumah sakit sebagai metode sterilisasi standar. Selanjutnya kelemahannya, yang pertama, waktu proses. Proses sterilisasi dengan gas dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya seperti sterilisasi uap. Yang kedua, toksisitas gas. Beberapa gas, terutama etilen oksida, beracun dan memerlukan prosedur penanganan yang sangat hati-hati untuk menghindari risiko kesehatan. Yang ketiga, biaya. Memerlukan investasi awal yang lebih tinggi untuk peralatan dan infrastruktur, serta biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan gas. Yang terakhir, regulasi yang ketat, di mana penggunaan gas beracun biasanya diatur secara ketat oleh lembaga kesehatan dan keselamatan yang memerlukan pelatihan khusus sebagai operator. Saya Muhammad Abdul sebagai pemateri kelima. Saya Muhammad Abdul sebagai pemateri kelima. Contoh sterilisasi gas kimia yang pertama itu etilen oksida. Digunakan secara luas dalam rumah sakit untuk mensterilkan alat bedah, alat medis, dan perangkat keras elektronik. Yang kedua, belerang dioksida CO2. Dikenal efektif dalam membunuh berbagai mikroorganisme termasuk spora. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang materi sterilisasi gas kimia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.